Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar semua? Dan semoga saya berharap kalian semua di rumah sehat terus ya. Dan sekarang kita akan mulai kebaktian kita. Tetapi sebelumnya saya memberikan waktu kepada teman-teman untuk bersaat teduh sejenak. Ya, sekarang saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Dan kita akan angkat pujian kita yang pertama dari PKJ 2, Mulia-Mulia Namanya. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha benar. Namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha besar. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Ya teman-teman, jadi tema kita pada hari ini 29 November 2020 adalah berdoa dan berjagalah. Dan nanti tema ini akan dibahas di dalam khotbah pada hari ini sama Kanatan. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Kita tahu semua bahwa selama seminggu ini kita telah melakukan banyak sekali dosa. Dan kita telah menyakiti hati Tuhan. Dan sekarang kita akan mohon ampun
kepada Tuhan dan kita akan melakukan doa pengakuan dosa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kita tahu semua bahwa selama seminggu ini kita telah melakukan banyak sekali dosa. Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan, dan ajarlah kami untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, dan sekarang kita akan masuk ke dalam berita anugerah. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Berita anugerah diambil dari Markus 14 ayatnya yang ke-38. Dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Markus 14 ayatnya yang ke-38. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Untuk menanggapi berita anugerah, marilah kita menyanyikan pujian dari NKB 21, Ku Diberikan Kidung Baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Saudaraku, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terkhusus sampai hari ini, untuk kesekian kalinya kami mengadakan kebaktian untuk anak-anak muda secara online. Tuhan, tentu ada suasana yang berbeda ketika kami mengikuti kebaktian muda-mudi dari rumah. Mungkin ada yang terhilang dari hati kami, dari pikiran kami, karena kami biasanya berjumpa di gereja, kami kumpul, dan kami juga bisa berbagi kebenaran firman Tuhan setelah kebaktian remaja. Tetapi sekarang ini situasinya berbeda, kami harus mengikuti kebaktian dari rumah. Tapi kami percaya itu tidak mengurangi rasa cinta kami kepada Tuhan dan tidak membuat kami terbatasi untuk terus menjalin persekutuan dengan sahabat-sahabat kami. Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini kami mau mendengar suara-Mu yang akan bersabda melalui hamba-Mu ini yang penuh dengan segala kelemahan. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan hikmat kepada kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud-Mu itu di dalam kehidupan kami masing-masing sebagai anak-anak muda-Mu ini. Berikanlah juga pertolongan kepada kami, agar kami ketika membaca Alkitab, kami dapat membacanya sesuai dengan apa yang menjadi warta yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Markus 13 ayat 24 sampai 37. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah
pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Rekan-rekan muda, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema berdoa dan berjaga-jaga. Kita bisa berandai-andai nih sekarang ya. Andai kata sekarang ini kita sedang tidak mengalami situasi pandemi COVID-19. Kita tahu bersama bahwa situasi pandemi ini membuat kita sulit untuk melakukan pertemuan-pertemuan, kumpul-kumpul. Kalau dulu kita selepas pulang sekolah masih bisa nih nongkrong di kafe, masih bisa nih nonton bioskop bareng-bareng, masih bisa nih nongkrong di taman dan lain sebagainya. Berkerumun masih boleh-boleh. Tapi sekarang tentu dibatasi. Kalau ada kerumunan sedikit tentu itu akan menjadi perhatian ya bagi penegak protokol kesehatan yang berlalu lalang di sekitar kita. Nah, andai kata kalau sekarang ini sedang tidak pandemi dan di hari Sabtu yang akan datang, ya, hari Sabtu yang akan datang, itu di rumahmu akan diadakan persekutuan remaja. Jadi persekutuan remajanya itu bukan remaja atau pemuda ini tidak diadakan di gereja tapi di rumah nih. Dikasih tahu nih ya. Hey Mario, nih Marionya lagi nggak ada nih. Ya. Hey Mario, Sabtu nanti kita adain persekutuan remaja di rumah kamu ya. Kamu bisa nggak? Coba aku cek jadwal. Oh bisa, jam berapa? Jam 6. Oh ya oke aku bisa. Nanti aku siapin ya. Nah udah tiba nih harinya, hari Sabtu. Dan kita tahu nih sore nanti akan ada persekutuan remaja nih. Nah kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan? Tentu teman-teman akan melakukan banyak persiapan. Pertama, akan membantu mama papa untuk beres-beres rumah. Persiapan supaya ketika teman-teman datang rumahnya nyaman gitu ya. Apalagi tentu teman-teman juga akan membantu mama papa untuk menyiapkan makanan. Karena nanti setelah itu akan ada jamuan, ya entah dimasak sendiri, entah dipesan, ya sudah ada gitu ya. Tapi ini sudah dipersiapkan juga. Nah, semuanya itu sudah dilakukan. Tibalah sekarang ini jam 4 sore. Wah, jam 4 nih ngapain? Wah, kayaknya gue harus siap-siap nih. Ngapain? Mandi misalnya. Jam 4:30 udah mandi nih. Ya, mandinya menjadi lebih bersih karena tahu ya, wah nanti yang datang di persekutuan remaja nanti ini ada kecengan gue nih. Jadi gue harus tampil menawan, harus tampil menarik ya. Jadi gue harus mandi lebih bersih. Seperti bahkan lebih bersih dari yang sehari-hari kita mandi di rumah gitu ya. Kalau dulu tuh kalau yang biasanya nyikat badannya itu paling air asal lewat aja itu sudah bersih semua anggota tubuh ya. Tapi kalau sekarang benar-benar disabunin semuanya gitu ya. Jadi karena kita tahu nanti akan ada yang datang ke rumah kita. Nah, setelah mandi ya tentu kita bebenah diri dan kita pergi ke lemari baju, kita akan pilih baju yang paling baik, ya baju yang paling sopan. Nah semuanya itu kita
kita lakukan. Setelah itu ngapain? Ngerias. Jadi baju udah dipilih, udah bagus, kita berdandan lah. Waduh, kelihatannya rambut gua ini terlalu gondrong ya. Coba deh gua style lah supaya lebih oke, supaya lebih menarik. Aduh, ini ada jerawat nih, kayaknya gua harus hilangkan jerawatnya ini dengan alat-alat kosmetik gua dan lain sebagainya. Itu kita lakukan supaya penampilan kita menarik. Waktu tamu datang, apa yang akan kita lakukan? Ya kita bakal bilang, selamat datang, ayo masuk, silakan duduk, ayo nikmati cemilannya gitu ya. Dan persekutuan pun dimulai. Ibadah berjalan dengan baik dan diakhiri dengan ramah tamah atau makan bersama. Nah, kita akan banyak melakukan persiapan-persiapan yang mantap, persiapan-persiapan yang banyak sekali. Andai kata kita mengetahui kapan tanggal itu terjadi, kapan acara itu akan berlangsung. Ya kalau hari Sabtu ya kita tahu, oh hari Sabtu tanggal sekian, saya nggak ada apa-apa dan saya bisa mempersiapkan diri nih. Tapi bagaimana kalau kita nggak tahu tanggalnya? Ujuk-ujuk atau tiba-tiba itu teman-teman pada datang pada ngumpul di rumah sore-sore. Kamu belum mandi, ya karena kamu masih main game ceritanya. Lalu datang terus bilang, kita bakal ngadain persekutuan loh di rumah kamu. Mana gue nggak tahu nih, gue belum siapin apa-apa, nggak siap semua. Nah, manusia itu kayak begitu, teman-teman. Manusia itu kayak begitu. Kita bisa mempersiapkan diri kalau kita tahu tanggal pastinya. Tapi kalau kita nggak tahu tanggal pastinya, kita nggak akan pernah siap sebenarnya. Bahkan kita tidak memikirkan mau mempersiapkan apa kalau kita tidak tahu tanggalnya. Demikian pula dengan kedatangan Tuhan Yesus. Nah pertanyaannya, apakah kedatangan Tuhan Yesus ini bisa diprediksi? Bisa kita tahu tanggal pastinya supaya kita bisa siap-siap nih. Ya minimal kalau kita tahu kedatangan Tuhan Yesus kita bisa, misalnya kalau kita melakukan dosa besar gitu ya, bisa tobat dulu lah gitu ya. Oh 2 minggu lagi Tuhan Yesus bakal datang nih, ada iklannya. Ya udahlah, gue pernah melakukan dosa besar, gue tobat dulu deh. Oh gue masih punya sakit hati nih sama orang itu. Oke, gue pengen minta maaf dulu. Dibersihkan diri kita. Ya. Itu kalau kita tahu tanggalnya. Tetapi apakah memang kedatangan Tuhan Yesus itu bisa diprediksi seperti itu? Dan bahkan ada iklannya gitu ya, akan ada coming soon gitu ya. Tuhan Yesus akan datang coming soon gitu ya. Lalu ada tanggalnya keluar di situ ya. Enggak kayak gitu. Tuhan Yesus itu enggak bisa diprediksi. Tetapi sekalipun Tuhan Yesus itu kedatangannya enggak diprediksi, kita punya nih di dalam sejarah dunia ini orang-orang yang ada aja yang memprediksi kedatangan Tuhan Yesus. Nah, salah satu yang terkenal adalah yang terjadi di abad 19 di Amerika Serikat. Ada seorang Kristen bernama William Miller. Nah, ini terkenal sekali di dalam sejarah ya. Di mana William Miller ini sangat tertarik sekali kepada kitab Daniel dan kitab Wahyu. Di mana kita tahu bersama bahwa kitab Daniel dan kitab Wahyu itu banyak sekali nubuat-nubuatnya atau sesuatu yang menggambarkan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, itu kitab Daniel dan kitab Wahyu itu banyak sekali pandangan tulisan-tulisan tentang itu. Jadi orang ini tuh sangat tertarik sekali pada kitab-kitab itu. Nah, William Miller ini kemudian melalui pembacaan Alkitab itu, kitab Daniel dan kitab Wahyu itu akhirnya menjumpai angka-angka ya, di mana angka-angka itu kemudian dikaitkan dengan kejadian-kejadian sejarah. Lalu ia menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus itu akan datang pada 21 Maret 1843. Atau ada 2 tanggal nih ya. 21 Maret 1844. Jadi kalau misalnya tanggal yang pertama masih salah, masih ada cadangan nih gitu ya. Jadi di antara tanggal-tanggal itu selama 1 tahun nih kita berjaga-jaga lah, jangan-jangan ada Tuhan Yesus yang datang di tahun-tahun itu. Nah, orang-orang Kristen yang percaya kepada William Miller itu menanti-nantikan kedatangan Tuhan di tanggal-tanggal tersebut ya. Tetapi ternyata Tuhan tidak datang juga gitu ya. Di tanggal 21 Maret 1843 maupun 21 Maret 1844 enggak datang juga ya. Nah, prediksinya ini ternyata meleset dan akhirnya William Miller itu merevisi tanggalnya. Jadi luar biasa sekali orang ini ya. Sudah memprediksi 2 tanggal kedatangan Tuhan Yesus dan tidak terjadi, kemudian dia merevisi. Dan dia mengatakan, oh tenang aja Tuhan Yesus masih datang kok di tahun yang sama, 1844. Tetapi tanggalnya, bulannya saja yang berubah.
Ya, tanggalnya mah tetap tanggal 22 ya. Tadi tanggal 21 maju sedikit ya. 22 deh, bulannya menjadi Oktober ya. Jadi dia bilang tanggal 22 Oktober 1844 Tuhan Yesus pasti akan datang. Wah, ini hebat sekali. Jangan-jangan dia ini agen CIA-nya sorga nih ya. Dia bisa tahu kapan Tuhan Yesus akan datang gitu ya. Nah, tapi dia bisa mengatakan dengan sangat yakin kepada para pengikutnya, Tuhan Yesus bakal datang. Nah, karena William Miller ini pengaruhnya cukup oke juga pada masa itu, ya orang-orang yang percaya kepadanya ya percaya aja. Kemudian mereka menjual harta mereka gitu ya, meninggalkan segala sesuatu yang dikategorikan sebagai keduniawian, berdamai dengan orang-orang yang mungkin mereka benci, sakit hati, pengampunan gitu ya, supaya mereka kudus waktu menyambut Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka sudah melakukan semua itu, mereka menanti Tuhan Yesus di sebuah bukit. Ya, seperti yang digambarkan di dalam kitab Markus ini, dia datang nanti turun dari awan-awan dengan kemuliaan, nanti ada malaikat-malaikatnya. Bayangan itu ternyata tidak terjadi. Sama seperti yang diprediksi oleh William Miller. Dan kemudian para pengikutnya ini menjadi sangat kecewa. Loh, kan lu yang prediksi, harusnya lu bisa dong membuktikannya. Lu baca Alkitab, lu menafsirkan. Hubungan lu udah deket banget sama Tuhan. Dan Tuhan pasti mau bicara sama kamu, ke kita. Tapi kok ternyata tidak terjadi. Kami meragukan kenabianmu nih, gitu ya. Kami meragukan kamu sebagai tokoh agama yang disegani oleh Tuhan nih, gitu ya. Ternyata tidak ya. Jadi pada tanggal tersebut 22 Oktober 1844 itu akhirnya dikenal di dalam sejarah dengan sebutan The Great Disappointment atau kekecewaan terbesar. Karena banyak sekali orang-orang Kristen yang percaya pada kedatangan Tuhan Yesus, tetapi itu tidak terjadi seperti yang mereka bayangkan. Nah, coba deh kita tanya, kok ada ya, kita tanya-tanya nih ya, kok ada sih orang-orang Kristen yang masih percaya ya pada ramalan-ramalan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, teman-teman perlu kita pahami bersama ya, di abad 19 di Amerika Serikat, itu situasinya sedang sangat sulit ya. Karena di abad-abad tersebut itu terjadi krisis ekonomi dan krisis sosial. Orang yang kaya makin kaya, orang yang miskin makin miskin. Orang-orang kaya memiliki alat-alat industri untuk memproduksi barang-barang yang bisa mereka jual supaya mereka mendapatkan penghasilan. Sedangkan para buruh, orang-orang yang bekerja untuk para konglomerat itu ya hidupnya semakin sulit karena dibayarnya tidak sebanding dengan apa yang didapatkan oleh perusahaan-perusahaan pada masa itu. Jadi terjadi krisis yang besar-besaran secara ekonomi dan sosial pada saat itu. Sehingga orang-orang Kristen ya yang taraf hidupnya rata-rata ke bawah itu mengalami perasaan yang kayaknya gue buat apa lagi nih lama-lama di dunia ini gitu ya. Dunia ini penuh dengan penderitaan dan ini pasti tanda-tandanya nih, waduh udah mulai sengsara orang Kristen, kayaknya Tuhan Yesus akan datang. Nah, jadi nabi-nabi yang suka meramalkan kedatangan Tuhan Yesus itu eksis di abad 19 itu, di Amerika Serikat itu banyak sekali yang memprediksikan kedatangan Tuhan Yesus. Dari yang perspektifnya kekristenan, dari perspektifnya Illuminati dan lain sebagainya ya. Ini banyak sekali orang-orang yang memprediksi tentang kiamat. Tetapi ternyata kiamat yang dibayang-bayangkan oleh mereka akan terjadi di abad 19 ternyata tidak terjadi juga. Sekarang kita sudah masuk ke abad 21. Alkitab sudah sangat jelas, bahkan dari yang kita baca sekarang ini, Tuhan Yesus itu datangnya gak bisa diprediksi. Sekalipun Alkitab di dalam Markus 13 ayat 24 sampai 32 ini menggambarkan bagaimana itu akan terjadi misalnya ya. Ada Tuhan turun, malaikat-malaikat, ya itu mungkin akan terjadi seperti itu. Seperti yang ditulis di dalam Alkitab. Tetapi kapan itu terjadi gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Nah oleh karena itu daripada kita mencari tanggal-tanggal yang pasti gitu ya. Kapan Tuhan Yesus datang, ya lebih baik kita ikuti saja nasihat Tuhan Yesus di ayat 37. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Jadi daripada kita sibuk membaca Alkitab dengan tujuan mencari tanggal pasti, mengikuti seminar-seminar yang tujuannya supaya kita mengetahui tanggal pasti kedatangan Tuhan Yesus, kita gabung dengan dalam tanda kutip sekte-sekte atau aliran-aliran yang di dalamnya juga menawarkan tentang tanggal-tanggal kedatangan Tuhan Yesus atau kiamat dan lain sebagainya, ya lebih baik kita berjaga-jaga aja. Karena sepanjang sejarah itu akan selalu muncul orang-orang yang memprediksi tentang kiamat. Gitu. Dan tidak ada yang pernah terjadi. Kalaupun benar itu terjadi, menurut saya itu bukan karena ramalan orang itu, tapi memang sudah zaman bergerak ke arah situ. Ya. Jadi sebetulnya tidak ada yang bisa memprediksi kapan Tuhan Yesus itu akan datang.
siapapun itu. Tuhan sendiri mengatakan kan di ayat 32, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Ini jadi sudah menjadi rahasia ilahi. Nah ini bilangnya ya, jadi rahasia ilahi, hanya dia yang tahu. Kita di dunia ini nggak tahu apa-apa. Yang kita tahu adalah berjaga-jagalah. Dan inilah perintah Tuhan kepada kita, berjaga-jagalah. Sekarang mari kita bedah bersama-sama apa artinya berjaga-jaga ini. Jika kita telusuri kata berjaga-jaga di dalam Markus 13 ayat 37, itu kata berjaga-jaga diterjemahkan dari bahasa Yunani, gregoreuo, yang diterjemahkan bangun atau terjaga, melek gitu ya. Jadi bangun, sadar ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa berjaga-jaga ini artinya kita sedang berada di state sedang berada di tahap di mana kita tuh berada dalam kesadaran yang penuh. Jadi kalau orang ngantuk kan biasanya nggak sadar ya. Orang ngantuk, orang mabuk, kita ajak ngobrol, biasanya yang keluar dari mulutnya itu tidak bisa kita pahami. Sekarang ngomongin apa, lu jawabnya apa gitu ya. Dan orang yang ngantuk pun juga sama. Kadang-kadang kita ajak ngobrol, dia nggak merespons. Jadi artinya berjaga-jaga artinya tersadar terus. Kita mengambil alih ya tubuh kita ini dalam kesadaran yang penuh. Jadi berjaga-jaga berarti kita diingatkan oleh Tuhan Yesus untuk senantiasa sadar dalam melakukan segala sesuatu. Kita sadar kita ngomong apa, kita sadar kita melakukan apa, kita sadar kita memikirkan apa, gitu ya. Dan kita sadar kita melihat apa, mau melihat apa, gitu ya. Nah jadi ini yang dimaksud dengan gregoreuo atau berjaga-jaga. Jadi mari kita bersama-sama tersadar. Jadi berjaga-jaga ini artinya ya marilah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus yang entah kapan itu terjadi. Mari kita melakukan segala sesuatu secara sadar. Bukan karena ikut-ikutan, karena kita sering ikut-ikutan juga ya. Wah trennya lagi ini nih, ikut-ikutan. Ternyata setelah dijalani kita nggak tahu nih makna semua ini tuh apa sebenarnya. Ngapain kita melakukan ini? Ya ikutin tren aja. Dan pada akhirnya kita tidak bisa memetik nilai-nilai penting dari apa yang kita lakukan. Ya banyak orang yang mengatakan sebagai buang-buang waktu gitu ya. Nah yang mau diingatkan Tuhan kepada kita tentang berjaga-jaga ini adalah marilah kita benar-benar punya pikiran yang baik lah. Ya, kita sadar dengan apa yang mau kita lakukan. Kalau kita ngobrol sama orang, ya dipikir dulu kalau mau ngomong. Ya, siapa orangnya, bahasa apa yang mau kita pakai, gitu ya. Jangan asal ceplas-ceplos. Ya. Kadang-kadang manusia itu juga digerakkan oleh spontanitas karena memang konstruksi otaknya demikian. Tetapi kita punya cara lain juga untuk bisa mengendalikan spontanitas itu. Ya. Jadi mulai memikirkan secara detail apa yang kita lakukan setiap hari. Contohnya begini, waktu bangun tidur, gitu ya. Waktu bangun tidur itu kamu bangun tuh kamu pikirin tuh, wah ini bangun nih. Kamu hayati. Ketika kamu menggunakan tanganmu, kesadaranmu benar-benar mengambil alih ya. Oh ini tangan gua ke sini. Nah dengan demikian kita bisa masuk ke tahap di mana kita benar-benar bisa mempertimbangkan apa yang kita mau lakukan di sepanjang kehidupan ini sebagai cara kita berjaga-jaga. Jadi berjaga-jaga berarti adalah apa yang kita pikirkan, kita pertimbangkan dalam terang firman Tuhan. Agar pikiran kita itu tidak berisi hal-hal negatif tentang diri kita sendiri dan tentang orang lain. Jadi kalau kita nggak sadar nih ya, pikiran kita ini sudah diambil alih oleh tren dan lain-lain, yaitu artinya kita nggak bisa lagi berpikir dengan sehat. Dan pikiran kita lebih banyak hal-hal negatif. Tapi kalau kita bisa mengambil alih kesadaran, ya pikiran kita ini bisa berisi tentang hal-hal yang lebih positif. Apa yang kita rasakan, kita pertimbangkan dalam terang firman Tuhan. Agar perasaan kita itu tidak hanya berisi kebencian atau sakit hati. Nah, jadi kita ambil alih nih perasaan kita, wah gue mikirin kayak gini nih, gue harus ambil alih nih. Ya gue harus sadar nih. Gitu ya. Lalu apa yang kita katakan, kita pertimbangkan dalam terang firman Tuhan. Agar perkataan kita itu membangun kehidupan sesama dan bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Apa yang kita lakukan, kita pertimbangkan dalam terang firman Tuhan. Agar perbuatan-perbuatan kita itu menjadi berkat bagi orang lain dan bukan menjadi beban bagi sesama kita. Jadi inilah yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita semua sebetulnya ya. Berjaga-jaga berarti adalah kita dengan kesadaran penuh kita melakukan kegiatan kita sehari-hari. Jangan mudah digerakkan oleh tren. Boleh aja ikutin trennya, boleh ya. Tapi kita bisa mempertimbangkan kira-kira ini baik nggak?
Kira-kira ini bijaksana atau tidak? Dengan cara seperti itu maka kita sudah menempatkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Bukan hanya berjaga-jaga, tetapi juga ada berdoa. Martin Luther, reformator abad 16, reformator gereja, dia pernah mengatakan bahwa doa adalah nafas orang percaya. Jadi nafas hidup orang percaya. Jadi tanpa doa, ya, itu sama aja kayak kita nggak bernafas. Jadi di dalam menjalankan keseharian kita dalam kesadaran itu, jangan lupa doa juga di situ. Dan doa itu berarti kita ngobrol sama Tuhan. Tuhan, gue hari ini mau ke sekolah. Ya, Tuhan tolong pimpin supaya apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan ini jadi berkat untuk sesama. Itu doa itu selalu melekat dimanapun kita berada. Melakukan segala sesuatu dalam kesadaran dan melakukan segala sesuatu di dalam doa. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi kita semua supaya kita menjadi anak-anak muda, rekan-rekan muda yang berjaga-jaga dan berdoa menanti kedatangan Tuhan kembali. Tuhan memberkati. Amin. Kami undang rekan-rekan untuk berdiri bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, sekali lagi Engkau mengingatkan kami bahwa kedatangan-Mu kembali ke dunia ini tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Itu menjadi rahasiamu. Pesan-Mu bagi kami di dunia ini adalah berjaga-jaga. Tolonglah kami agar kami di dalam berjaga-jaga itu, kami senantiasa melakukan segala sesuatu dalam kesadaran. Artinya kami menjalankan keseharian kami ini, kami benar pikir-pikirkan secara matang. Kami pertimbangkan dalam terang dan kebenaran firman Tuhan. Apa yang kami katakan kepada sesama kami pikirkan. Apa yang kami pikirkan, di dalam pikiran kami ini kami kendalikan supaya tidak berisi tentang hal-hal negatif. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, kiranya dapat dipertimbangkan dalam terang firman Tuhan agar menjadi berkat bagi sesama kami. Dan apa yang kami rasakan kiranya juga dapat dipertimbangkan dalam kesadaran penuh agar tidak berisi kebencian, sakit hati atau kemarahan kepada sesama kami. Tuhan Yesus Kristus, kami mengakui kelemahan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami bisa ikut-ikutan secara tanpa sadar, secara spontan karena gelora anak muda, semangat anak muda yang mungkin belum bisa kami kendalikan. Tetapi ada Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kami, yang mengatakan bahwa kami di masa muda kami haruslah menjadi teladan yang baik bagi siapapun. Dan kami percaya supaya kami menjadi anak-anak yang benar di hadapan Tuhan, Engkau pasti akan memimpin dan menyertai kami. Supaya jalan kami benar-benar jalan yang memuliakan Tuhan di tengah kehidupan keseharian kami. Tuhan Yesus Kristus, di dalam doa syafaat ini kami berdoa secara khusus bagi anak-anak muda-Mu ini. Yang kami, di mana kami sudah melewati ujian tengah semester. Dan kami menanti hasilnya. Kami sudah berjuang. Kami sudah menempuh cara-cara yang baik, yang jujur. Dan kami percaya hasilnya nanti adalah hasil yang baik, yang memuaskan.
Kalaupun kami belum mendapatkan hasil yang maksimal seperti yang kami harapkan, kami percaya akan ada kesempatan yang lain. Dan ini menjadi sebuah koreksi bagi kami untuk memperbaiki bagaimana cara kami belajar dan bagaimana cara kami menjawab persoalan-persoalan yang diberikan kepada kami. Kami juga akan memasuki ujian akhir semester di bulan-bulan yang akan datang. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami supaya kami dapat mengikuti ujian akhir semester ini secara jujur. Karena ujian semester yang akan kami lalui dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang tidak seperti biasanya. Tolonglah kami agar kami dapat mempersiapkan diri sehingga soal-soal yang diberikan kepada kami dapat menjawabnya juga dengan benar. Dan hasil yang nanti akan diperoleh oleh kami adalah hasil yang terbaik yang membanggakan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi anak-anak muda-Mu yang sedang mempersiapkan untuk KPP, kebaktian puji-pujian untuk anak-anak muda di tanggal 20 Desember mendatang. Kami percaya Tuhan Yesus akan memberikan hikmat kepada mereka agar persiapan yang mereka lakukan dapat berjalan dengan baik. Rekaman-rekaman, seluruh alat-alat yang dipakai untuk recording, semuanya Tuhan kami percaya akan dilancarkan dengan operator yang baik juga. Tuhan, kiranya pelayanan KPP nanti dapat tersaji dengan baik. Dan kami sebagai anak-anak-Mu juga dapat mengikuti kebaktian itu dengan hikmat. Tuhan, kami berdoa untuk situasi yang terjadi sekarang ini yaitu pandemi COVID-19 yang masih menguasai dunia ini. Kami percaya Tuhan akan ada secercah harapan bagi kami karena kami percaya bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Maka kami yakin juga bahwa Tuhan akan membawa kami keluar dari situasi krisis ini. Tuhan, tolonglah kami sebagai gereja agar kami tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Kami mengikuti apa yang menjadi ketentuan-ketentuan pemerintah dan juga mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan-ketentuan majelis jemaat di lingkup GKI Taman Cibunut ini. Kiranya Tuhan juga yang menjaga kesehatan kami semua supaya kami bisa berhati-hati dimanapun kami berada. Kami tetap punya kualitas relasi sosial yang baik. Kami tetap punya perhatian yang sama dan bahkan lebih baik kepada sesama kami. Sekalipun kami berada dalam situasi yang berbeda di mana kami mengalami krisis sosial akhir-akhir ini. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau akan senantiasa memimpin kami. Agar apa yang kami katakan, kami pikirkan, kami rasakan dan kami lakukan seturut dengan apa yang Tuhan kerjakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Marilah kita membawa ungkapan syukur kita melalui persembahan dengan transfer ke rekening GKI Taman Cibunut atau melalui QR Code yang akan ditampilkan di layar teman-teman. Dan untuk nats persembahan kita diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita berdoa. Tuhan, inilah persembahan kami yang kami berikan kepadamu. Tuhan, tolong berkatilah persembahan ini supaya persembahan ini dapat berguna bagi gerejamu. Hanya karena nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, kita sudah di penghujung kebaktian kita. Dan dari khotbah tadi yang bisa saya dapatkan adalah jadi sebagai manusia kita tidak akan pernah tahu kapan Tuhan datang ke dunia. Tetapi kita sebaiknya dapat dengan kesadaran melakukan kegiatan kita sehari-hari dengan baik, dengan bijaksana, dan dengan tidak terpengaruh oleh orang lain. Lalu kita juga harus berdoa kepada Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Semoga khotbah hari ini dapat memberkati kalian semua.
Dan untuk lagu penutup, marilah kita menyanyikan lagu dari KJ 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudaraku, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita menerima berkat dari Tuhan. Allah Bapa yang menciptakan alam semesta, Yesus Kristus yang menyelamatkan, Roh Kudus yang menghibur, akan memimpin perjalanan hidupmu, agar engkau senantiasa berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan kembali ke dunia ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha. Amin. Maranatha, 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 Maranatha. Amin, amin, amin. Ya teman-teman, silakan duduk kembali. Saat teduh bagi kita semua. Ya, pada hari ini kebaktian kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.